Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adresi Fulan, PM 2015-05-1056, kelas B, mata kuliah eksplorasi geotermal. Di sini saya ingin mereview jurnal tentang model konseptual sumber daya waduk panas bumi berinduk gunung berapi untuk penargetan sumber eksplorasi dan penilaian kapasitas sumber daya, konstruksi, jebakan, dan tantangan. Secara umum, garis besar elemen tipikal yang digunakan untuk membatasi model konseptual sumber daya panas bumi memperkenalkan contoh sintetik langkah demi langkah dari pengembangan model konseptual sumber daya dan penilaian kapasitas sumber daya dan target sumur, mengikuti analisis konvensional, ketidakpastian model dan implikasinya untuk penargetan sumur dan risiko kapasitas sumber daya, tantangan dalam pendekatan. Ini diilustrasikan oleh kasus kegagalan sintetik yang erat. Model konseptual pada gambar 1 mengilustrasikan elemen dasar dari dua variasi pada model konseptual panas bumi keadaan alami yang diinangi gunung berapi. Ini adalah reservoir panas bumi konvensional yang memiliki permeabilitas yang cukup panas yang sebagian besar ditransmisikan oleh aliran apung air panas. Hal ini sering membantu untuk mengkategorikan elemen model konseptual menurut apakah mereka terutama terkait dengan elemen fluida, hidrotermodinamika, atau elemen batuan yang menampung fluida. Elemen cairan hidrotermodinamika yang penting dicantumkan terlebih dahulu. Pada gambar 1, model konseptual penampang lintang sumber daya panas bumi yang diinangi gunung berapi, reservoir di sebelah kiri ditampung dalam permeabilitas terdistribusi dalam vulkanik baru-baru ini yang meluas hingga kedalaman lebih dari 3.000 meter. Sedangkan sumber daya di sebelah kanan memiliki aliran ke atas yang terbatas pada zona patahan sempit, di mana melintasi vulkanik yang bermetamorfosis jauh lebih tua dan sedimen yang cenderung menolak pembentukan terdistribusi. Reservoir di sebelah kiri mungkin berkembang pada suhu 250 hingga 300 derajat Celcius di gunung berapi baru-baru ini dari kedalaman 1000 hingga 3000 meter. Sumber daya di kanan dapat dikembangkan pada 150 hingga 200 derajat Celcius, terutama dalam permeabilitas formasi yang mudah ditargetkan terkait dengan breksi lava. Pada kedua model tabel air berada pada ketinggian mata air klorida. Tabel air kecuali sumur tersedia rezim tekanan untuk prospek biasanya didasarkan pada asumsi gradien tekanan hidrostatik di bawah tabel air dalam yang paling sering disimpulkan dari kimia mata air. Tekanan membatasi suhu maksimum yang konsisten dengan ketinggian tertentu, umumnya kurang dari suhu titik didih pada tekanan itu. Meskipun tabel air merupakan titik awal yang penting dalam membangun model konseptual panas bumi, sering kali dihilangkan dalam model akhir untuk menghindarkan kekacauan. Dalam hal ini ketinggiannya harus diidentifikasi dalam keterangan. Pada model kedua pada gambar 1, muka air dalam merupakan permukaan yang hampir rata pada ketinggian mata air klorida. Isoterm, pola isoterm keadaan alami adalah elemen paling penting dari model konseptual sumber daya panas bumi permeabel, karena memberikan kendala keseluruhan yang paling efektif pada properti sumber daya yang memengaruhi penilaian kapasitas dan penargetan sumur. Setelah sumur diuji, praktik terbaik teknik reservoir menekankan pencocokan pola suhu keadaan alami sebagai kendala keseluruhan pada simulasi numerik geotermal. Berdasarkan topografi dan kimia manifestasi termal yang sangat mendasar yang ditunjukkan pada gambar 1, perkiraan awal dapat dibuat dari geometri zona upflow, didih, dan outflow reservoir yang umum untuk kedua model. Model generik pada gambar 1 mengilustrasikan aturan dasar praktis untuk menafsirkan atau membuat sketsa isoterm. Pada batuan impermeable, isoterm akan merata dan halus. Zona kedap air tebal yang memisahkan zona permeable yang sama akan memiliki gradien suhu yang lebih rendah. Fluida yang berada di zona permeable dan lebih panas dari fluida di atasnya akan mengalir ke atas dengan daya apung termal. Panah aliran panas dan dingin, panah arah aliran mengklarifikasi implikasi isoterm dan tabel air. Mereka dibatasi oleh data yang sama dengan isoterm, zona mendidih, tutup uap, zona pencampur, dan zona kehilangan gas. Elemen-elemen ini harus diilustrasikan secara grafis dan harus konsisten dengan batasan titik didih versus batasan kedalaman. Zona aliran atas terpatahan dalam penting secara konseptual untuk memahami sifat umum zona aliran atas yang dalam.
Tutup tanah liat dengan permeabilitas rendah diberi warna kuning pada model pada gambar 1. Semua reservoir panas bumi yang dikembangkan di atas 100 derajat Celcius ditutup, dan tutup mungkin merupakan kebutuhan termodinamika untuk semua model sumber daya panas bumi tersembunyi dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Kemudian kita akan membahas tentang pengembangan model konseptual. Prosedur konvensional untuk membangun model konseptual prospek eksplorasi panas bumi yang diindangi gunung berapi diilustrasikan pada gambar 2-8. Menggunakan kumpulan data imajiner yang terdiri atas jenis data yang telah menunjukkan relevansi dan keandalan terbesar dalam penilaian risiko keputusan panas bumi untuk jenis ini. Dari prospek, beberapa set data pendukung diasumsikan telah digunakan jika diperlukan. Misalnya sebelum mulai kerja lapangan, gambar permukaan dengan georeferensi dengan ukuran piksel di bawah 0,5 meter jarak tanah harus diperoleh jika belum tersedia dari Google Earth. Pada gambar 2, peta prospek yang menunjukkan topografi, struktur, dan manifestasi termal, bersama dengan penampang konseptual di sebelah kanan yang menunjukkan tabel air dan suhu awal konsisten dengan yang tersirat tekanan hidrostatis. Temperatur berasal dari geotermometri rasio gas fumarol dan geotermometri kation dan silika dari mata air panas klorida seperti yang dijelaskan dalam Powell dan Cumming. Karena merupakan contoh sintetik, peta ini menghilangkan koordinat dan proyeksi serta datum peta yang tidak sesuai dengan standar praktik terbaik. Kemudian pada gambar ketiga ini, plot geokimia air dan gas berdasarkan spreadsheet dari Powell and Cumming. Di sebelah kiri, plot rasio gas untuk fumarol berlabel hard chart. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa pendidih terjadi di tutup uap pada suhu lebih dari 230 derajat Celcius, dengan suhu lebih dalam di air lebih dari 270 derajat Celcius. Kimia air yang ditunjukkan dalam plot Turner NaK-Mg untuk mata air klorida pada gambar 1 menunjukkan pencampuran meteorik atau tren reekuilibrasi ke suhu 250 derajat Celcius. Kendala memberikan kedalaman minimum di bawah tabel air untuk suhu itu. Model konseptual lain mungkin berasumsi bahwa 250 derajat Celcius akan lebih dalam, tergantung pada bagaimana ini cocok dengan bukti lain seperti pola resistivitas. Kemudian pada gambar 4 menunjukkan desain survei MT berdasarkan harapan bahwa bagian atas reservoir mungkin sedalam 700 meter, 200 meter ke permukaan air, dan 500 meter hingga 250 derajat berdasarkan BPD untuk air murni. Stasiun MT berjarak sekitar 500 meter di dekat fumarol dan tersebar lebih jauh di area yang mungkin lebih jauh dari fitur yang paling diminati. Peta tersebut menunjukkan bahwa stasiun MT terletak berdekatan di sepanjang garis penampang berlabel profil yang menghubungkan fumarol dengan geotermometri gas tertinggi ke mata air panas dengan geotermometri kation tertinggi. Pada gambar 4, peta di sebelah kiri mengilustrasikan tata letak survei MT dan mungkin TEM terkolokasi yang dirancang untuk menghasilkan penampang resistivitas seperti di sebelah kanan. Resistivitas kurang dari 5 ohm meter khas untuk tudung lempung di sisi gunung api andesitik, sedangkan resistivitas lebih dari 20 ohm meter khas untuk dasar tudung tanah liat dalam beberapa kasus sesuai dengan puncak gunung waduk. Pada gambar 5 adalah plot standar yang digunakan untuk menginterpretasikan kemungkinan arah aliran keluar dari aliran panas bumi. Reservoir yang didominasi uap tidak memiliki aliran keluar reservoir harus disegel, sehingga plot BOC biasanya akan membuat pola bullseye di bagian paling dangkal dari reservoir semacam itu. Dengan peringatan yang signifikan, hal ini terkadang juga berlaku untuk bagian lokal dari reservoir yang didominasi air. Oleh karena itu, peta komisaris untuk penargetan yang baik. Pada gambar 5 juga, pola resistivitas yang dipetakan dari survei MT diinterpretasikan sebagai penutup tanah liat pada penampang. Garis putus-putus hitam melintasi penampang menggambarkan elevasi di mana resistivitas berkontur di peta di sebelah kiri. Pada gambar 5, ada dua area yang dikelilingi oleh kontur 1000 meter RSL di ketinggian Dewan Komisaris yang, jika diintegrasikan dengan geokimia, akan memiliki interpretasi konseptual dan implikasi yang berbeda secara signifikan untuk target sumur. Misalnya, sebagian besar penafsir akan menempatkan aliran ke atas di dekat kontur BOC 1000 meter
RSL yang menguraikan fumarole. Pada gambar ke-6 ini, peta resistivitas MT pada elevasi yang ditunjukkan sebagai garis transparan berwarna abu-abu pada penampang di sebelah kanan. Garis putus-putus menunjukkan batas dasar. Di luar garis ini, irisan peta horizontal berada di atas elevasi permukaan. Zona resistivitas rendah kurang dari 10 ohm meter yang diarsir merah pada peta di sebelah kiri ditafsirkan sebagai tanah liat smectite. Garis kuning pada penampang di sebelah kanan ketika diinterpretasikan dalam konteks geokimia manifestasi termal. Sebagian besar zona smectite kemungkinan besar merupakan tutupan lempung hidrotermal di atas reservoir panas bumi. Meskipun zona resistivitas rendah yang sangat tebal di sebelah kanan ditafsirkan sebagai lempung di cekungan sedimen. Pada gambar 7 ini, peta potongan resistivitas MT pada ketinggian 700 meter lebih rendah dari peta pada gambar 6. Ketinggian potongan ditampilkan sebagai garis transparan berwarna abu-abu pada penampang di sebelah kanan, karena irisan horizontal memotong reservoir yang relatif resistif seperti yang ditunjukkan pada penampang di sebelah kanan. Resistivitas rendah yang diarsir merah memiliki karakteristik pola lubang dalam donat dari banyak reservoir panas bumi, misalnya Glass Mountain. Kemudian pada gambar yang terakhir ini, peta elemen konseptual mengilustrasikan peta geometri fitur model konseptual yang ditunjukkan oleh isotrom pada penampang di sebelah kanan di fumarole. Isotrom dapat berkumpul di tutup tanah liat dengan asumsi air meteorik mendingin ke bagian atas tutup. Gradien termal yang diusulkan dalam reservoir harus rendah agar konsisten dengan permeabilitas tinggi. Meskipun gradien yang ditunjukkan dapat dibandingkan dengan suhu yang diukur atau disimulasikan dalam reservoir. Untuk memeriksa apakah ini masuk akal, aliran ke atas harus dialihkan oleh tutup tanah liat untuk mengalir ke atas menuju mata air klorida. Luas dan tebal aliran keluar merupakan sumber utama ketidakpastian dalam model konseptual khusus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.